Anda kembali menyaksikan News on the Spot. Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah menyetujui rancangan Istana Negara Ibu Kota Baru di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Istana Ibu Kota Baru dirancang oleh I Nyoman Nuarta. Gedung Garuda dibangun megah dan jauh lebih tinggi dari Monumen Nasional. Ya, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait pembangunan Istana Negara di Ibu Kota Baru, kita langsung bergabung dengan rekan Fuad Iqbal dari Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Ya, Fuad, seperti apa progres pembangunan Istana Negara di Ibu Kota Baru di Penajam Pasar Utara saat ini? Ya, baik Rolando. Dapat saya laporkan pada Anda di studio dan juga pemirsa, pembangunan di wilayah Ibu Kota Negara yang baru memang telah dimulai sejak 2021 kemarin. Namun hanya khusus untuk pembangunan infrastruktur pendukung seperti perbaikan jalan hingga pembangunan jembatan Pulau Balang yang nantinya akan menjadi penghubung Kota Balikpapan menuju ke Kabupaten Penajam Pasir Utara. Namun saat ini yang tengah menjadi sorotan adalah memang terkait pembangunan jembatan Pulau Balang yang mana progresnya sudah hampir rampung, yakni sudah mencapai 97%. Nantinya jika jembatan Pulau Balang ini telah rampung, maka bisa memangkas waktu perjalanan darat dari Kota Balikpapan menuju ke wilayah calon Ibu Kota Negara yang baru di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pasalnya, selama ini jika ingin menuju ke Kabupaten Penajam Pasir Utara melalui jalur darat dibutuhkan waktu kurang lebih hampir 1 jam atau 60 menit. Sedangkan jika nantinya jembatan Pulau Balang ini telah rampung dan beroperasi, maka waktu tempuh yang dibutuhkan untuk menuju ke wilayah calon Ibu Kota Negara yang baru hanya dibutuhkan waktu sekitar 35 menit atau kurang dari setengah waktu tempuh yang dibutuhkan saat ini. Nah, terkait pembangunan Istana Negara yang baru, memang desainnya baru-baru ini telah
resmi disetujui oleh Presiden Joko Widodo maksud kami. Namun di awal tahun 2002 ini masih belum terpantau ada aktivitas pembangunan di titik 0 km lokasi calon ibu kota negara yang baru. Meski demikian, keseriusan pemerintah untuk segera memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur juga semakin terlihat dengan rencana kunjungan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang rencananya dijadwalkan akan berkunjung ke titik 0 km wilayah calon ibu kota negara yang baru pada Kamis besok. Rencananya kunjungan kerja Menteri Keuangan ke wilayah calon ibu kota negara yang baru ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi lokasi di titik 0 km guna keperluan penghitungan kebutuhan pembiayaan pembangunan termasuk pembangunan istana negara di wilayah calon ibu kota negara yang baru. Demikian, kembali ke Anda, Rolando. Baik, Fuad. Lalu selanjutnya bagaimana dengan progres pemindahan ASN di ibu kota negara baru ini? Iya, baik. Dapat saya laporkan, memang rencananya para ASN akan menjadi yang pertama kalinya pindah ke wilayah ibu kota negara yang baru. Namun meski demikian, sampai dengan saat ini masih terpantau belum ada pembangunan tempat tinggal atau tempat hunian sementara bagi para ASN tersebut di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tetapi dapat saya sampaikan, rencananya memang di tahun 2022 ini ada ratusan ASN yang akan mulai pindah tugas di wilayah Kecamatan Sepaku, khususnya hanya para ASN yang bersifat teknis. Mereka nantinya akan mulai bertugas di Kecamatan Sepaku guna mengawal sekaligus memantau progres pembangunan Istana Negara di lokasi titik 0 km. Dan para ASN yang nantinya mulai bertugas di wilayah ibu kota negara yang baru ini sementara akan berkantor menggunakan gedung milik masyarakat setempat sebagai kantor gabungan. Pasalnya nanti para ASN ini juga akan terdiri dari perwakilan ASN yang berasal dari beberapa kementerian, diantaranya seperti Kementerian PUPR, Kementerian ATR BPN, dan juga termasuk dari pihak Bappenas. Sedangkan untuk ASN dari kementerian-kementerian lain yang bersifat organik masih belum termasuk dalam rencana pemindahan ASN ke wilayah ibu kota negara yang baru di tahun 2022 ini. Demikian, Roland. Baik, terima kasih Fuad atas laporan Anda dan selamat bertugas.